Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat bekam. Pada kesempatan kali ini akan mengambil beberapa intisari ya dari buku Bekam Sunnah Nabi dan Mukjizat Medis dari tulisan Syihab Al-Badri Yasin. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan judul aslinya Al-Hijamah Sunnah Nabawiyah wal Mu'jizah Tibiyah, yang merupakan diterjemahkan Sunnah Nabi Mukjizat Medis. Kehadiran buku ini merupakan sambutan gembira ya sebagai usaha memperkenalkan salah satu dari metode pengobatan yang berdasarkan wahyu Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami pengobatan dengan metode bekam ini, maka secara sederhana dapat dipelajari dengan pendekatan ilmu pengobatan tradisional ya, kedokteran tradisional medicine, maupun kedokteran modern, sehingga mukjizat medis seperti buku judul ini dapat lebih mudah dipahami dan diterima dan dibuktikan. Menurut kedokteran tradisional, bahwa di dalam kulit, otot maupun fascia terdapat suatu poin atau titik yang mempunyai sifat istimewa. Antara poin satu dengan poin lainnya saling berhubungan, membujur dan melintang membentuk jaring-jaring atau jala. Jala ini dapat disamakan dengan meridian atau bubble. Dengan adanya jala itu, maka terdapat hubungan yang erat antara bagian tubuh sebelah atas dengan sebelah bawah, antara bagian dalam dengan bagian luar, antara bagian kiri tubuh dan bagian kanan, antara organ tubuh dengan jaringan bawah kulit, juga antara organ yang satu dengan organ lainnya, antara organ dengan tangan dan kaki, antara organ padat dengan organ berongga, dan lain sebagainya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dan dapat bereaksi secara serentak. Kelainan yang terjadi pada satu poin dapat ditularkan dan mempengaruhi poin lainnya, juga sebaliknya. Pengobatan pada satu poin akan menyembuhkan poin lainnya. Nah, teori ini dapat menjelaskan bahwa seseorang yang sakit matanya tidak perlu dibekam matanya, namun dapat dibekam di daerah kepala atau sekitar tengkuknya. Atau seseorang yang mengalami gangguan pada saluran pencernaannya, terlihat gambaran penyakit ini di lidahnya, sehingga untuk mengobati pencernaannya dapat dibekam pada titik poin pencernaan atau maupun lidahnya. Dan sebaliknya, untuk mengobati penyakit pada lidah dapat dibekam di poin saluran pencernaannya. Dunia kedokteran modern tampaknya tertarik dengan fenomena yang di dalam buku ini disebut mukjizat medis. Mereka pun melakukan penelitian untuk membuktikan kebenaran pengobatan di atas ya, yaitu bekam. Poin istimewa di atas telah dilakukan penelitian ternyata merupakan motor poin pada perlekatan neuromuskular yang mengandung banyak mitokondria. Ini istilah-istilah yang harus kita pelajari juga. Kayak pembuluh darah mengandung tinggi mioglobin, sebagian besar selnya menggunakan metabolisme oksidatif dan lebih banyak mengandung sel emas kelenjar limfa kapiler dibanding dengan daerah yang bukan poin istimewa. Nah, para peneliti ini membuktikan bahwa apabila dilakukan pembekaman pada satu poin, maka di kulit, jaringan bawah kulit, subkutis,
dan ototnya akan terjadi kerusakan dari mast cell dan lainnya. Akibat kerusakan ini akan dilepaskan beberapa zat seperti serotonin, histamin, bradikimia, slow racing substance, dan serta zat-zat lain yang belum diketahui. Zat-zat ini menyebabkan terjadinya dilatasi kapiler dan arteriol serta flare reaction ya pada daerah yang dibekam. Dilatasi kapiler juga dapat terjadi di tempat yang jauh dari tempat pembekaman. Ini menyebabkan terjadi perbaikan mikrosirkulasi pembuluhan darah. Akibatnya timbul efek relaksasi dan pelemasan ya. Makanya saat dibekam ada yang merasa rileks dan sampai tertidur. Otot-otot yang kaku serta akibat vasodilatasi umum akan menurunkan tekanan darah secara stabil. Jadi cocok untuk yang tekanan darahnya tinggi maupun yang rendah, jadi bisa stabil. Yang penting adalah dilepaskannya kortikotropin releasing factor ya, serta releasing factor lainnya. Sedangkan golongan histamin yang ditimbulkan mempunyai manfaat dalam proses reparasi, perbaikan sel dan jaringan yang rusak, serta memacu pembentukan retikula endotelial sel yang akan meninggikan daya resistensi, daya tahan, dan imunitas kekebalan tubuh. Sistem imun ini terjadi melalui pembentukan interleukin dari sel karena faktor neural ya, peningkatan jumlah sel karena peningkatan zat ekepalin dan endorfin yang merupakan mediator antara susunan saraf pusat dan sistem imun. Ini banyak sekali istilah-istilah yang memang harus kita pelajari lagi ya. Penelitian lain membuktikan bahwa pembekaman di kulit akan menstimulasi kuat saraf pembukaan kulit yang akan dilanjutkan pada saraf berikutnya ya, serta traktus spino ke arah talamus yang akan menghasilkan endorfin ya. Endorfin ini yang membuat kita lebih nyaman, tenang berarti ya. Sedangkan pada sistem endokrin terjadi pengaruh pada sistem sentral melalui hipotalamus dan pituitari sehingga menghasilkan perasaan yang lebih nyaman, rileks. Di buku ini akan dijelaskan juga tentang beberapa titik-titik bekam yang seperti pada gambar. Jadi emang harus mengetahui dasar anatomi dan fisiologi susunannya dan fungsi tubuh manusia ya, baik melalui pendekatan ke dokter modern maupun tradisional. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Bekam. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like, and share, silakan subscribe ya. Terima kasih. Ya mungkin apa, ya merasa sadar diri itu lah.